Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi ke channelnya Izan Tutor ya. Jadi di sini saya ingin eh, berbagi pengalaman sesama YouTuber pemula ya. Jadi buat teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya. Karena YouTube itu yang dicari-cari itu apa ya? Yang pertama itu viewer ya. Yang kedua adalah ini ya, Google AdSense ya. Jadi YouTuber itu selalu menunggu-nunggu ini ya, nunggu-nunggu surat AdSense ya. Inilah yang ditunggu-tunggu para YouTuber pemula ya. Karena inilah harapan kita untuk menjadi YouTuber. Jadi di sini saya ingin berbagi selama pengalaman kurang lebih 4 tahun ya di YouTube. Jadi selama 4 tahun itu ya berbagai banyak kendala ya. Sebenarnya kalau sudah tahu triknya ya nggak terlalu rumit gitu ya. Terkadang kita sendiri yang belum tahu caranya, dan kita juga terkadang kebingungan mau bikin konten apa gitu ya, gimana mencari viewer ya. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman selama saya belajar nge-YouTube ya sampai sekarang. Dan ini channel yang ketiga ya. Jadi ini channel yang ketiga selama 4 tahun ya. Jadi untuk channel yang pertama itu bisa dibilang gagal ya, karena saya menggunakan hal-hal yang curang ya, bisa dibilang mengakal-akali YouTube ya. Jadi di channel kedua ini saya sangat berhati-hati untuk bagaimana untuk menjaga konten itu sendiri ya. Yang pertama, saya mematuhi protokol dari YouTube itu sendiri ya. Dari mencari subscriber, mencari viewer. Karena di YouTube ini kalau dibikin susah ya susah, dibikin mudah ya mudah ya. Tergantung niatnya kita. Kalau niatnya kita setengah-setengah ya mending nggak usah gitu ya. Karena bagi saya itu YouTube itu yang pertama saya kejar hobinya dulu ya. Saya kejar hobinya dulu. Jadi walaupun agak lama ya tetap semangat gitu kan. Jadi untuk YouTuber pemula khususnya ya, jadi jangan sia-siakan orang yang sudah subscribe ke kita ya. Jadi kalau memang mau bikin channel itu supaya real, membangun channel yang sehat, jadi kita lihat di YouTube Studio. Di situ kita lihat siapa saja yang subscribe sama kita ya. Kita tonton channelnya sampai satu atau dua video, 3 video ya. Kita usahakan tonton sampai full ya. Biarin orang nggak nonton kita, karena dia subscribe kita itu udah keberuntungan buat kita ya, keberuntungan. Karena itulah yang dicari-cari gitu ya. Kenapa kita saya bilang nggak rugi menonton channel dia? Yang pertama, karena kita mengambil jam tayangnya itu dari menonton video orang. Dari situlah YouTube bisa merekomendasikan video kita ya. Karena kalau kita sering nonton channel dia, ya video kita juga akan direkomendasikan ke beranda mereka, orang yang menonton mereka gitu ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, untuk menonton channel orang, apalagi orang yang sudah subscribe sama kita ya, jangan takut rugi, jangan takut rugi. Karena itulah yang saya terapkan di channel yang kedua saya. Memang saya bangun dengan hati-hati ya.
dengan hati-hati. Jadi usahakan kita tonton channel orang yang sudah subscribe sama kita ya. Usahakan 2-3 video ya kita tonton sampai habis ya. Nontonnya jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah ya, kalau menurut saya itu ya, pengalaman saya itu kurang direkomendasikan oleh YouTube. Karena YouTube itu melihat dari jam tonton kita juga ya. Jadi jangan menang sendiri ya, kita orang sudah mampir, orang sudah subscribe, tapi kita nggak mau menonton channel dia. Oke, kita santai dulu ya, saya juga sambil ngopi. Jadi di sini saya ingin membahas pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi selama kurang lebih 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun nanti akan saya bahas di sini. Bagaimana dari awal mencari subscriber, mencari viewer. Jadi akan saya bahas ya. Mungkin video ini agak panjang ya. Oke, kita ngopi dulu supaya santai ya. Jadi buat teman-teman ya, bangunlah channel itu channel yang sehat ya. Bangunlah channel itu channel yang sehat. Sebenarnya kita itu kalau mau monetisasi dalam waktu 1 bulan bisa, cuman itu dengan cara yang tidak sehat. Contoh, saya kasih contoh ya. Itu kita bisa membeli dari subscriber, jam tayang, itu bisa dipastikan dimonetisasi sama YouTube ya. Cuman ada kurangnya. Kurangnya kenapa? Kurangnya setelah dimonetisasi, video kita itu nggak ada yang nonton. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan dicoba, karena saya sudah membuktikan pada channel yang pertama ya. Jadi mengejar subscriber, mengejar jam tayang dengan cara beli, dengan cara curang, itu ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi. Channel kita juga tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Kalau teman-teman mau coba ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi teman-teman tuh boleh memilih tutorial dimanapun ya, kita pelajari satu persatu ya. Yang mana yang kiranya bermanfaat ya kita ambil gitu ya. Sekiranya nggak bermanfaat ya sudah gitu kan. Jadi kalau bisa kita tuh belajar jangan satu guru kalau untuk YouTube ya. Karena YouTube ini algoritmanya berubah-ubah ya. Jadi di sekarang ini itu tuh memang kebanyakan dia merekomendasikan video kita itu dari jam tonton kita ya, jam tonton kita. Makanya kita sering menonton channel-channel apa, misalnya kita sering menonton ke satu channel ya, video kita akan direkomendasikan ke satu channel itu. Tapi kalau kita banyak menonton channel orang lain, itu video kita akan disebarluaskan juga dan direkomendasikan oleh YouTube ya. Itu yang pertama. Jadi buat teman-teman, usahakan menonton video orang yang sudah subscribe kita ya. Usahakan tonton sampai selesai. Kalau nggak bisa 3, 2. Kalau nggak bisa 2, 1. Asal jangan setengah. Karena kenapa? Karena YouTube itu alatnya itu canggih ya. Alatnya itu bukannya manusia, robot yang ngontrol itu kan. Jadi yang ngontrol itu robot. Jadi kita sendiri yang pertama itu yang harus ditingkatkan untuk YouTube ini kualitas video kita supaya menarik penonton gitu ya. Supaya menarik penonton. Jujur ya, saya channel yang pertama itu membangunnya selama 2 tahun gitu ya. Membangun selama 2 tahun itu dengan cara curang gitu ya. Kenapa dibilang curang? Ya subscribe saya sering bikin sendiri gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, memang saya ada membeli jam tayang sama subscribe. Memang itu terbukti ya.
dan menghasilkan juga ya sama. Saya juga dengan cara yang curang gitu ya, menggunakan VPN. Pada akhirnya channel itu saya cuman gajian itu paling cuman 3 kali. Jadi kan sakit kita merintis channel itu udah lama-lama gitu ya. Pada akhirnya channel itu karena nggak ada penonton, kita mengakal-akali YouTube dan kita menggunakan VPN. Ya kalau menggunakan VPN itu kan dia dalam satu video kita bisa menghasilkan 500.000 itu bisa itu dalam satu video. Cuman itu memang beresiko. Beresikonya kenapa? Karena akan kedetek oleh YouTube. Mungkin kita 1, 2, 3 kali mungkin lolos gitu ya, tapi suatu saat pasti kedetek. Jadi buat teman-teman, jangan coba-coba menggunakan VPN ya. Hindarilah menggunakan VPN. Itu pengalaman saya pribadi gitu ya. Makanya saya channel yang kedua itu saya bangun secara sehat, memang secara real ya. Jadi memang subscribe itu saya mencarinya real. Ya mencari subscribe real itu sebenarnya tidak susah ya. Yang penting kita harus rajin menonton channel orang. Nah yang pertama, yang kedua kita rajin komen juga sesuai dengan isi video gitu ya. Saya ini 4 tahun belajar di YouTube ini, jadi ya banyak pengalaman. Jadi pengalaman itu ya itu tadi, dengan cara curang, dengan cara real. Alhamdulillah saya lebih cepat dimonetisasi yang kedua karena saya menggunakan yang real dan penontonnya juga seperti itu. Jadi kalau kita dengan cara yang sehat, kita tidak akan rugi walaupun lambat tapi pasti ya. Karena viewer itu real, dia walaupun lambat tapi terus bertambah. Bertambahnya hari, bertambahnya viewer. Beda dengan kita membeli. Kalau membeli itu positif mati. Karena saya sudah membuktikan di channel pertama. Jadi buat teman-teman bisa diambil pelajaran dari pengalaman saya ya. Saya sih tidak menakut-nakuti ya, kalau teman-teman mau coba ya silakan. Cuman saya kalau untuk sekarang ya memang anti. Ini saya membangun channel yang ketiga ini, memang saya usahakan memang mencari subscriber yang real. Saya juga berusaha siapa yang subscribe ke saya, itu kan saya cek terus siapa yang subscribe. Nah dan channel itulah yang subscribe itulah harus kita tonton ya, karena dia udah membantu kita gitu kan. Kita juga nggak ada ruginya walaupun dia nggak nonton video kita. Dengan cara dia komen aja kita udah suatu keberuntungan gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari komen itu juga YouTube juga bisa merekomendasikan video kita gitu kan, dengan komen yang sehat, sesuai dengan isi video yang sopan gitu ya. Jadi intinya teman-teman bisa ambil dari pengalaman saya ya, mana yang penting dan mana yang akan merugikan diri kita sendiri gitu ya. Jadi memang banyak sekali sekarang ini orang yang menawarkan viewer, menawarkan jam tayang, menawarkan subscriber. Itu banyak sekali ya, baik di grup, baik di Shopee. Jadi banyak tempat orang yang menawarkan itu. Jadi jangan pernah sekali-sekali teman-teman membeli ya, karena itu akan merusak channel teman-teman sendiri ya. Itu bisa saya pastikan akan merusak channel kita sendiri. Kita ingin mengejar cepat tapi tahunya ujung-ujungnya channel itu mati. Karena saya memang cukup belajar dari channel yang pertama ya, makanya saya tidak mau lagi gagal untuk kedua kali ya. Jadi biarlah viewer itu lambat tapi akan bertambah dengan sendirinya ya, dengan cara-cara kita. Kalau kita rajin komen sama orang ya mudah-mudahan kita cepet gitu ya. Apalagi video kita ada yang meledak gitu ya. Itu ada satu contoh ya, saya mempunyai satu video itu satu video itu saya bisa dapat 84 subscribe itu satu video ya. Itu ada memang video itu lumayan banyak ditonton orang gitu.
Jadi video itu ditonton sebanyak 60.000 gitu ya. Jadi ditonton selama 60.000 itu saya mendapatkan subscriber 84 itu ya. Jadi tergantung teman-teman. Karena yang pasti kita sering upload ya. Yang jelas tuh konsisten ya dengan apa namanya channel kita gitu ya. Kita nggak bisa 1 hari sekali, 2 hari sekali gitu ya. Kita harus sering-sering upload. Kalau memang channel kita tadi semakin banyak yang komen, semakin kita harus membalas gitu ya. Membalas dengan kata-kata yang sopan. Kita hampiri channelnya, kita tonton videonya. Usahakan sampai selesai kalau mau membangun channel yang sehat gitu ya. Karena dengan sendirinya itu akan bertambah ya. Teman-teman sih boleh coba, karena belajar itu kan banyak guru harus itu ya untuk di YouTube ini. Karena untuk dengan cara menonton video orang lain itu usahakan full, itu bisa teman-teman buktikan coba 1 bulan 2 bulan lah minimal. Nanti selama 2 bulan itu nanti akan kelihatan subscriber itu akan datang dengan sendirinya gitu ya. Subscriber itu akan datang dengan sendirinya. Jadi buat teman-teman nge-YouTube itu harus sabar ya, harus sabar, konsisten. Jadi jangan terpancing dengan tawaran-tawaran subscriber yang beli ya. Orang menawarkan subscribe balik, terserah orang mau subscribe balik atau enggak, terserah. Cuman intinya kita harus rajin-rajin nonton channel orang kalau mau channel kita ditonton. Karena kenapa? YouTube sendiri yang merekomendasikan yang akan merekomendasikan ke channel orang gitu ya. Tanpa kita menonton nggak akan video kita direkomendasikan, kecuali memang video kita itu memang benar-benar bagus gitu ya, memang diminati penonton, mungkin bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau video kita biasa-biasa saja, kita harus rajin gitu, rajin komentar, rajin nonton, supaya YouTube bisa merekomendasikan video kita. Itulah tujuan kita menonton channel-channel orang lain. Jadi saya itu selama 4 tahun tuh suka dukanya udah banyak ya, udah banyak. Jadi terkadang kalau memang orang mau nge-YouTube langsung ngejar hasil, mungkin dia tidak akan bertahan. Kenapa saya bilang tidak akan bertahan? Karena dia pastinya dia akan dengan cara-cara yang singkat gitu ya, dengan cara-cara yang singkat. Jadi kalau untuk subscribe, jam tayang itu teman-teman usahakan real ya, jangan sampai coba-coba untuk membeli. Kalau mau coba-coba ya silahkan ya. Cuman itulah tadi resikonya, setelah dimonet channel akan mati, tidak akan direkomendasikan. Jadi itulah, kecuali kita menggunakan VPN. Bisa menggunakan VPN, ya tadi resikonya kena ban oleh YouTube. Jadi teman-teman tinggal pilih, lambat pasti apa cepat mati. Nah, antara dua. Jadi kalau mau cepat mati, yaitu tadi cepat dimonet, cepat dapat uang, cepat juga channelnya kita kena ban. Jadi kalau mau coba ya silahkan. Saya sih sesuai dengan apa yang saya alami gitu ya. Jadi sesuai apa yang kita alami. Jadi saya itu bicara berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau teman-teman, saya sarankan, jadi lihatlah di YouTube Studio yang subscribe kita itu siapa. Kalau memang orang itu subscribe, ya sudah kita kunjungi channelnya. Berarti orang itu kan mau berusaha.
ya nggak apa-apa subscribe balik, cuman dengan jangan waktu bersamaan gitu ya, jangan waktu bersamaan. Setelah kita nonton 3 atau 4 video sampai selesai, oh itu videonya panjang gitu ya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau nonton ya gimana gitu ya, channel kita, video kita mau ditonton, sedangkan kita nggak mau nonton punya orang. Jadi sebenarnya sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, nggak ada ruginya ya, nggak ada ruginya. Jadi coba teman-teman terapkan dengan cara-cara yang sehat saja ya. Saya tidak menganjurkan dengan cara-cara cepat ya, karena cara-cara cepat itu banyak cara ya, banyak cara. Dalam 1 minggu pun bisa channel kita di monet ya. Jadi buat teman-teman, kunci utama itu tingkatkan kualitas video, itu yang paling utama. Yang kedua, itu poin-poinnya ya. Yang kedua, sering-sering kita mampir ke channel orang ya. Usahakan channel itu channel yang hidup. Kita lihat juga siapa yang komen. Mana yang ada gambarnya berarti channel itu kebanyakan hidup. Tapi kalau dia komen nggak ada profilnya, itu biasanya bukan YouTuber. Ya nggak apa-apa kita balas, cuman itu biasanya bukan YouTuber. Nah, jadi kita harus bisa menilai dari situ ya. Jadi kalau ada foto profilnya ya nggak apa-apa kita hampiri gitu ya, kita kunjungi channelnya. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, itu nggak ada ruginya ya. Saya ini sudah 4 tahun pengalaman di situ ya, dengan cara yang kebanyakan, yang pertama cara curang, kita sendiri yang akan rugi. Jadi buat teman-teman, cukup dengan pengalaman saya, teman-teman bisa mengambil pelajaran dari situ ya, bisa mengambil pelajaran dari situ. Jadi teman-teman sendiri yang akan menyaringnya. Cuman kunci utama, kita harus sering-sering mampir ke channel tetangga. Kita kalau mau mencari subscriber, kebanyakan itu channel-channel yang masih kecil, kebanyakan seperti itu. Kalau channel-channel yang masih kecil itu 80% dia akan balik, dia akan subscribe kalau kita sering komen gitu ya. Dan kita juga menontonnya jangan setengah-setengah, sampai habis. Jadi kita biasakan menonton channel-channel yang hidup, jangan menonton channel-channel yang mati. Bagaimana contoh channel-channel yang hidup? Nah, kita lihat dari penontonnya. Kalau penontonnya itu orang itu upload dalam 1 hari, penontonnya banyak, boleh kita ikuti. Karena nantinya kalau kita sering nonton, video kita akan larinya ke situ. Jadi di mana yang kita nonton, disitulah video kita akan lari. Disitulah YouTube merekomendasikan video kita. Sebenarnya kalau memang kita rajin komen, rajin nonton, mudah-mudahan cepat mengejar jam tayang, mengejar subscriber, itu dengan sendirinya datang sendiri ya. Teman-teman nggak usah takut, yang jelas kalau bisa usaha konsisten ya, konsisten dalam upload video ya. Kalau bisa 1 hari sekali, nggak bisa ya 2 hari sekali juga nggak apa-apa gitu ya. Kecuali kalau kita sudah dimonetisasi, kita harus mengejar viewer. Jadi subscriber itu nggak perlu lagi, walaupun subscribernya dikit, kalau viewernya banyak ya kita juga banyak juga dapat dolarnya, kan seperti itu. Jadi kalau untuk channel yang sudah dimonetisasi itu, subscriber itu nggak begitu diperlukan gitu ya, viewer yang diperlukan. Karena dia itu kalau viewernya banyak ya banyak dolar gitu kan, itu tujuannya. Percuma kita banyak subscriber tapi orang itu channelnya mati gitu ya, channelnya mati. Jadi kita nge-YouTube ini itu kalau sudah dimonetisasi, kita itu ngejar viewer. Tapi kalau channel kita baru, itu kita ngejar subscribe sama jam tayang.
ya 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Kalau memang kita rajin komen, rajin nonton, ya mudah-mudahan cepat gitu ya. Mudah-mudahan cepat. Jadi buat teman-teman, berguru itu jangan satu guru ya. Boleh mampir ke channel siapa gitu ya, yang sekiranya bisa diterapkan ya kita terapkan gitu ya. Karena nge-YouTube ini kita bikin santai ya, kita bikin santai, jangan dibikin susah. Jadi kita juga kalau dibikin santai, kita juga idenya akan ketemu sendiri gitu ya, akan ketemu sendiri. Yang pertama, saya membangun channel itu tentang servis handphone ya, tentang servis handphone. Itu namanya Klinik Ponsel, bisa teman-teman kunjungi. Cuman channel itu sudah dinonaktifkan AdSense-nya. Masih bisa dilihat, cuman iklannya nggak ada lagi karena AdSense-nya juga sudah dinonaktifkan. Itu gara-gara VPN. Jadi sangat rugi. Itu lama loh saya membangun channel itu. Saya membangun channel itu 2 tahun itu. Karena pertama kali nge-YouTube itu, alhamdulillah ke channel yang kedua cepet. Nggak nyampe 5 bulan saya keterima. Jadi harapan teman-teman semua, inilah harapannya. Harapannya ini. Jadi kita nggak apa-apa, bersabar gitu ya mendapat. Oke, jadi buat teman-teman bersabar aja untuk mendapatkan AdSense ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, karena itu dari pengalaman saya pribadi. Oke, saya akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.